menemani mayat selama 40 hari di dalam kubur. Pernahkah kamu merasa hidup ini berlalu begitu saja, karena hanya dunia yang selalu kita kejar tanpa memikirkan akhirat? Mari kita renungkan sebuah perjalanan menuju kesadaran yang mendalam, sebuah kisah yang akan menggugah pikiran dan hati. Karena mungkin inilah saatnya kamu menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah kamu sadari. Dahulu kala, di sebuah kota yang gemerlap dengan kekayaan, hiduplah seorang konglomerat yang sangat terkenal. Dia memiliki segala yang diimpikan oleh banyak orang. Rumah megah, tanah luas, kendaraan mewah, dan bisnis yang tersebar di seluruh negeri. Namun, di balik semua kekayaan itu, tersimpan kegelisahan yang mendalam. Konglomerat ini, meski kaya raya, merasa hidupnya tak punya arti lebih. Mungkin karena usianya yang semakin senja, atau mungkin karena ia tahu bahwa tak ada satupun harta yang bisa ia bawa ke liang lahat. Suatu hari, dalam keadaan sakit keras dan di ujung usianya, ia memanggil anak-anaknya. Di ranjang empuk yang terbuat dari sutra, dengan tirai emas yang menutupi cahaya matahari yang masuk, ia terbaring. Wajahnya pucat, keriputnya dalam, dan napasnya tersengal-sengal. Matanya menyapu wajah anak-anaknya yang berdiri di sisi ranjang. "Ayah," kata putra sulungnya dengan nada khawatir. "Adakah yang bisa kami lakukan untuk meringankan penderitaanmu?" Konglomerat tua itu menggelengkan kepala perlahan. "Aku tahu waktuku sudah hampir tiba. Tapi sebelum aku pergi, ada satu permintaan terakhir dariku." Suaranya serak, tetapi tegas. Mereka semua menanti dengan cemas. "Aku ingin seseorang menemani tubuhku di alam kubur selama 40 hari, katanya dengan napas yang tersisa. "Siapapun yang bersedia melakukan itu akan mendapatkan setengah dari semua hartaku sebagai warisan." Ruang itu seketika hening. Anak-anaknya saling bertatapan, lalu memandang ayah mereka seolah-olah ia telah gila. "Ayah," kata anak bungsunya, berusaha tersenyum. "Mana mungkin ada orang yang bisa tinggal di kuburan bersama mayat selama itu? Itu mustahil." Putra-putranya yang lain mengangguk setuju. "Ayah," kata anak tertuanya, mencoba berbicara lebih bijak. "Bagaimanapun kami mencintaimu. Tapi permintaan ini tidak mungkin dilakukan. Kuburan adalah tempat orang mati. Kami hidup dan harus terus hidup di atas tanah." Sang konglomerat mendengus lemah. "Tidak seorang pun dari kalian yang sanggup?" Anak-anaknya menunduk. Tak ada yang berani menjawab. Hari berikutnya, sang konglomerat memanggil saudara-saudaranya. Mereka datang dengan tergesa-gesa, berpikir bahwa saat-saat terakhirnya telah tiba. Ketika ia menyampaikan permintaan yang sama kepada mereka, reaksi mereka hampir serupa dengan anak-anaknya. "Bagaimana mungkin ada orang yang mau tinggal bersama mayat selama 40 hari?" kata salah satu adik laki-lakinya. "Ini tidak masuk akal, Kak." "Apa kau sudah gila?" tanya yang lain. "Tidak ada yang sanggup melakukan hal seperti itu." Konglomerat tua itu terdiam. Rasa dingin merambat di hatinya. Tidak seorang pun dari anak-anak hingga saudara-saudaranya yang bersedia memenuhi keinginannya. Ia merasa ditinggalkan oleh semua orang. Dengan berat hati, ia memerintahkan ajudannya untuk mengumumkan penawarannya ke seluruh negeri. Berita tentang tawaran itu menyebar seperti api. Orang-orang membicarakannya di pasar, di tempat ibadah, di jalanan. Semua terkejut mendengar ada seseorang yang bersedia memberikan setengah dari hartanya, hanya demi ditemani di alam kubur. Namun, tidak ada yang cukup berani untuk menerima tawaran itu. Sampai seorang tukang kayu miskin mendengar berita itu. Si tukang kayu adalah pria yang sederhana. Hidupnya bergantung pada kapaknya, satu-satunya harta yang dimilikinya. Setiap hari, ia pergi ke hutan, menebang pohon, dan menjual kayu di pasar. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan menyambung hidup keluarganya. Ketika ia mendengar tawaran itu, sesuatu dalam dirinya tergerak. Mungkin ini kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluargaku, pikirnya.
Meski ia tahu risiko yang akan dihadapinya, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. Maka, ia pun pergi ke rumah sang konglomerat untuk menyatakan kesediaannya. Ahli waris konglomerat terkejut ketika melihat seorang tukang kayu yang sederhana datang untuk menerima tawaran yang tidak diinginkan oleh siapapun. "Benarkah kau mau melakukan ini?" tanya salah seorang anak konglomerat dengan nada skeptis. "Aku bersedia," jawab si tukang kayu mantap. "Aku akan menemaninya selama 40 hari, seperti yang ia minta." Beberapa hari kemudian, sang konglomerat pun wafat. Hari penguburan pun tiba. Kuburan sang konglomerat dihias dengan mewah, dikelilingi oleh bunga-bunga mahal dan patung-patung marmer. Ketika jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, si tukang kayu ikut turun. Di tangannya, ia membawa kapak kesayangannya, harta satu-satunya yang ia miliki. Para pengusung jenazah menutup liang lahat itu, meninggalkan si tukang kayu sendirian di dalam kegelapan. Hanya suara tanah yang masih bergesek pelan di permukaan atas, menutup rapat ruang sempit yang kini menjadi tempat tinggalnya selama 40 hari ke depan. Setelah beberapa saat, ketika keheningan mulai menyelimuti, tiba-tiba suasana berubah. Suara langkah berat terdengar mendekat. Si tukang kayu yang awalnya tenang mulai merasa gugup. Dalam gelap, ia merasakan kehadiran yang mengerikan. Tanah di sekelilingnya terasa berguncang. Seperti sebuah angin dingin yang datang tanpa suara, dua sosok gelap muncul di depannya. Malaikat Mungkar dan Nakir berdiri di hadapan si tukang kayu. Sosok mereka begitu tinggi dan menakutkan, dengan wajah-wajah yang tak terdefinisikan oleh cahaya atau bayangan. Mata mereka bersinar redup, menatap tajam ke arah si tukang kayu. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Malaikat Mungkar dengan suara yang menggema dalam kegelapan. Suaranya terdengar serak, seperti debu yang tertiup angin padang pasir. Aku di sini untuk menemani mayat ini selama 40 hari, jawab si tukang kayu dengan suara gemetar. "Aku dijanjikan setengah dari hartanya." Malaikat Mungkar menunduk, mendekatkan wajahnya yang gelap ke arah si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" Si tukang kayu menelan ludah. Hanya kapak ini," katanya sambil mengangkat kapaknya, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Dengan kapak ini, aku mencari nafkah." Malaikat Nakir yang berdiri diam di sisi Malaikat Mungkar tiba-tiba berbicara. Suaranya lebih dalam, lebih seram, seperti suara batu yang digesekkan satu sama lain. "Dari mana kau mendapatkan kapak itu?" "Aku membelinya," jawab si tukang kayu. Tangan yang memegang kapaknya mulai berkeringat, jari-jarinya gemetar. Malaikat-malaikat itu saling berpandangan sejenak, kemudian menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Si tukang kayu duduk di tanah, napasnya terengah-engah. Malam itu berlalu dalam ketakutan. Keesokan harinya, Malaikat Mungkar dan Nakir kembali. Mereka muncul tiba-tiba, tanpa peringatan, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, mereka menatap si tukang kayu lebih dalam. "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" tanya Malaikat Nakir dengan nada mendesak. Si tukang kayu merasa kepanikan merayap di tengkuknya. Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Lalu aku jual di pasar." Malaikat Nakir menatapnya tajam. "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapak itu?" Si tukang kayu mulai merasa bingung. "Pohon-pohon itu tumbuh di hutan belantara," jawabnya dengan nada ragu. "Jadi, tak ada yang punya." Malaikat Mungkar melangkah maju. Suaranya menggelegar seperti gemuruh. Apa kau yakin pohon-pohon itu tidak dimiliki oleh siapapun?" Si tukang kayu terdiam. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Ia mulai merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Malaikat Mungkar dan Nakir menghilang lagi. Hari demi hari berlalu, dan setiap malam, malaikat datang kembali, terus-menerus menanyakan hal yang sama tentang kapaknya.
Setiap malam pria itu dipenuhi ketakutan. Ia mulai memahami bahwa pertanyaan itu bukanlah tentang benda itu sendiri, melainkan tentang pertanggungjawaban. Setelah 40 hari berlalu, pria itu keluar dari kubur. Tubuhnya lemah, tapi batinnya penuh kesadaran baru. Ketika seorang pengacara konglomerat itu datang untuk memberikan harta yang dijanjikan, pria itu menolaknya. Semua orang terkejut. Mengapa pria yang miskin ini, yang sudah menempuh ujian yang begitu berat, kini menolak kekayaan yang diidamkannya? Dengan suara tenang, pria itu berkata, "Kapakku saja telah membuatku terguncang selama 40 hari. Aku tidak sanggup memikul beban kekayaan sebesar ini. Aku telah belajar bahwa setiap harta akan dipertanyakan di dalam kubur nanti. Dan aku tidak ingin membawa lebih banyak beban saat waktuku tiba nanti." Si tukang kayu pun pulang dengan wajah penuh beban. Istrinya menyambut dengan bahagia karena suaminya berhasil dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja?" Tukang kayu menunduk, suaranya bergetar. "Maafkan aku tidak bisa mengambil harta itu." Istrinya terkejut. "Kenapa? Setelah semua yang kau lewati?" Dia menatap istrinya penuh penyesalan. Selama 40 hari di kubur, malaikat terus bertanya tentang kapakku, bukan hartanya. Aku sadar, sekecil apapun yang kita miliki akan dipertanyakan. Jika kapak saja sudah berat, apalagi harta itu. Istrinya menangis pelan, lalu meraih tangannya. "Kita akan baik-baik saja." Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa harta bukanlah sesuatu yang ringan untuk dimiliki. Setiap kepingnya akan dipertanyakan, dan pada akhirnya bukan berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita menggunakannya. Hikmahnya adalah kesadaran bahwa setiap harta, sekecil apapun, harus dipertanggungjawabkan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pertanyaan yang tak bisa dihindari. Dan harta yang kita kejar selama hidup bisa menjadi beban terberat setelah kematian.